Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jadi kami di sini dari kelompok 9 ingin presentasikan tentang analisis SWOT. Jadi di sini kami memilih usaha lokal perusahaan Teh Poci. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Satria Putra dan rekan saya Erik Purya. Saya Roman Aditya Putra. Langsung saya ke materi pertama, yaitu pengenalan perusahaan. Jadi Teh Poci ini adalah merek usaha dagang teh siap saji yang telah beroperasi di Indonesia pada tahun 2007. Merek ini berada di bawah naungan PT Poci Kreasi Mandiri yang merupakan bagian dari Rexo Group, yaitu konglomerat yang juga menaungi merek terkenal seperti Teh Botol Sosro dan lainnya. Produksi tehnya dilakukan oleh PT Gunung Slamet, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan oleh keluarga Sosrojoyo pada tahun 1953. Kemudian adapun analisis SWOT akan dijelaskan oleh Saudara Erik Purya. Baik, adapun analisis yang pertama yaitu dari strengths atau kekuatan dari usaha lokal Teh Poci. Es Teh Poci memiliki beberapa kekuatan utama dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu yang pertama, dikenal banyak orang atau popularitasnya sudah dikenal luas banyak orang. Yang mana yang sebagai kita tahu, Teh Poci membuka cabang di mana-mana. Ya, dekat kampus, sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, varian produk. Produk Teh Poci sangat bervariasi, menyediakan berbagai pilihan es teh dalam kategori original, fruity flavor, creamy flavor, dan milk tea flavor. Yang ketiga, harganya yang terjangkau. Menawarkan harga minuman terjangkau dari 3.000 sampai 9.000. Ini sangat terjangkau untuk berbagai kalangan dari mulai anak sekolah hingga orang dewasa. Yang keempat, Teh Poci memiliki teh yang berkualitas. Es teh poci menggunakan teh dari perkebunan sendiri yang diolah di pabrik berstandar Eropa milik PT Gunung Slamet yang memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Kekuatan-kekuatan ini mendukung es teh poci untuk terus berkembang dan menarik berbagai kalangan. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari usaha lokal es teh poci ini sendiri. Beberapa kelemahannya, yang pertama kemasan plastik. Sebagaimana kita tahu, kemasan plastik masih kurang ramah akan lingkungan, mencemari lingkungan, dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lainnya. Yang selanjutnya, sistem pemesanan daring belum terpatenkan. Baru memulai layanan pemesanan daring melalui GrabFood yang terbatas di kawasan Bandung. Yang sudah disebutkan tadi, ST Poci sudah dibuka di berbagai penjuru wilayah, yang mana harusnya sudah mulai membuka paten pesanan secara daring atau online. Yang ketiga, jangkauan pasar terbatas. Teh Poci masih berfokus di pasar nasional, belum merambah ke pasar global yang lebih luas. Yang tadi adalah kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat ekspansi dan keberlanjutan usaha Teh Poci ini sendiri. Yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Opportunity adalah faktor eksternal yang dapat membantu pengembangan usaha. Berikut adalah peluang yang dimiliki es teh poci, di antaranya tren minuman es teh. Es teh poci dapat memanfaatkan tren ini dengan meningkatkan promosi dan menambah varian rasa. Yang kedua, ekspansi ke daerah baru. Memperluas jangkauan hingga luar negeri melalui mitra yang ada dapat menambah penghasilan atau keuntungan dari es teh poci ini sendiri. Juga memperkenalkan produknya ke luar negeri. Yang ketiga, kolaborasi dengan selebritis atau influencer. Berkolaborasi dengan tokoh terkenal untuk meningkatkan penjualan seperti endorse, promosi, atau sebagainya dapat meningkatkan promosi atau keuntungan dari es teh poci itu sendiri. Yang tadi adalah peluang-peluang ini bisa membantu es teh poci untuk terus berkembang dan menarik banyak konsumen. Yang selanjutnya adalah threat atau ancaman. Threats adalah faktor eksternal yang dapat menghambat perkembangan bisnis. Yang di sini
Ancaman yang dihadapi teh poci di antara lain, yang pertama banyaknya pesaing. Banyak kompetitor dengan produk serupa bisa mempengaruhi pangsa pasar. Yang sebenarnya kita tahu tidak hanya es teh poci, namun banyak sekali produk-produk es teh lainnya yang dapat menjadi kompetitor bagi usaha lokal es teh poci ini sendiri. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku atau inflasi. Inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi harga jual serta keuntungan. Es teh poci sendiri berfokus ke harga yang terjangkau di berbagai kalangan. Jika harga jualnya naik, maka keuntungannya akan sangat terpengaruh. Karena dengan banyaknya pesaing yang mempunyai produk yang sama, maka orang-orang lain mungkin bisa pergi ke produk selain teh poci. Dengan memahami ancaman ini, es teh poci dapat merencanakan strategi untuk menghadapi dan tetap kompetitif di pasar internasional maupun nasional. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Erik atas penjelasannya. Kemudian ada strategi es teh poci selama 2 tahun ke depannya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Roman Aditya. Saudara Roman, silakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian strategi teh poci. Strategi teh poci sendiri ada 4. Yang pertama, growth strategi atau strategi pertumbuhan. Yang dimana perusahaan es teh poci sendiri menerapkan sistem keberlanjutan dalam upaya menjaga kualitasnya di berbagai outlet yang ada di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, strategi pemasaran atau market strategi. Es teh poci menerapkan strategi ini guna untuk memperkenalkan produk mereka kepada halayak umum. Berbagai media dapat mereka gunakan seperti sosial media dalam upaya memasarkan atau memamerkan produk mereka ke halayak umum. Selanjutnya, yang ketiga ada cost leadership strategi atau strategi harga rendah. Yang dimana strategi ini es teh poci memasarkan produk mereka ke halayak umum dengan harga yang murah. Hal ini bertujuan agar es teh poci sendiri dapat menggait para konsumennya dari berbagai kalangan. Lalu yang ketiga, strategi strategi aliansi atau kemitraan. Strategi ini membantu es teh poci dalam penyebaran penjualannya. Mereka bekerja sama dengan kemitraan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, yang dimana kemitraan ini disebut dengan Juragan Es Teh Poci. Bila mereka mau bekerja sama dengan perusahaan Es Teh Poci, maka mereka menjadi bagian dari kemitraan tersebut. Selanjutnya, lalu ada perencanaan strategis untuk 2 tahun ke depan yang dapat dicapai oleh Es Teh Poci. Yang pertama, masuk ke pasar global. Yang seperti yang kita tahu, Es Teh Poci sendiri masih berada di zona nyaman, yaitu memasarkan produknya hanya dalam skala nasional. Mereka dapat memasarkan produk mereka ke skala global bila mereka mengadaptasi strategi yang tepat. Lalu yang kedua, masuk ke e-commerce. Seperti pada weakness analisis SWOT tadi, Es Teh Poci ternyata walaupun sudah berkembang di banyak daerah, mereka masih memasarkan produk mereka secara offline atau secara langsung. Baru-baru ini dilansir dari akun Instagram mereka, mereka hanya
baru masuk ke ranah e-commerce ini dan baru memperkenalkan di daerah Bandung saja. Dengan harapan untuk 2 tahun ke depannya, es teh poci dapat lebih banyak membuka e-commerce di berbagai wilayah lainnya. Baiklah, sekian. Baik, terima kasih pada Saudara Roman atas penjelasannya. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Sampailah kita ke kesimpulan dari presentasi. Jadi es teh Poci sebagai merek es teh terbesar di Indonesia terus berkembang melalui berbagai strategi bisnis. Dengan analisis SWOT, PT Poci Kreasi Mandiri dapat mengevaluasi keunggulan dan tantangan yang ada untuk tetap kompetitif. Strategi yang diterapkan telah memperkuat posisi mereka di pasar. Kedepannya, ST Poci dapat berekspansi ke pasar global dan memperluas jangkauan e-commerce dengan strategi yang lebih kompleks, meningkatkan daya saing, dan memperluas bisnis, baik di dalam maupun di luar negeri. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.